Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas manajemen pelayanan publik. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Maya Mahasrani, kemudian Sofia Nur Aulia, dan Farera Salsabila. Judul yang kami angkat adalah Analisis Standar Pelayanan LP2M Universitas Jember. Berikut ini adalah hasil dari analisis identifikasi standar pelayanan LP2M Universitas Jember. Mengenal LP2M Universitas Jember. LP2M didirikan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 pada tanggal 7 April 2016 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Jember. Lalu, berdasarkan keputusan Rektor nomor 15131-UN25-KP-2017 pada Oktober 2017 resmi menetapkan pengangkatan Koordinator Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M Universitas Jember. Berikut adalah struktur organisasi dari LP2M Universitas Jember, seperti yang telah tertera dalam PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis layanan di LP2M guna mendukung arah pengembangan lembaga sesuai dengan isu strategis dan paradigma perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. LP2M membentuk pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pusat-pusat itu terdiri dari yang pertama pusat riset unggulan. Fokus kegiatannya yang pertama mempermudah perencanaan, monitoring, serta evaluasi kegiatan penelitian untuk meningkatkan produktivitas penelitian berbasiskan RIP. Yang kedua, fokus kegiatannya penelitian yang produktif dengan berorientasi pada tercapainya luaran output akan memberikan peluang yang besar bagi pemanfaatan hasil penelitian tersebut untuk pengembangan proses pembelajaran maupun pengabdian kepada masyarakat atau outcome. Yang kedua, pusat klinik publikasi ilmiah dan HKI. Fokus kegiatannya yang pertama, sosialisasi dan peningkatan KI dan klinik KI. Yang kedua, mendorong luaran penelitian berpotensi KI. Yang ketiga, penerimaan draft paten atau laporan penelitian atau pengabdian berpotensi paten. Yang keempat, pendaftaran KI berupa hak cipta. Selanjutnya, yang ketiga ada pusat intermediasi dan inovasi. Fokus kegiatannya yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghasilkan teknologi inovasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan program peningkatan kegiatan dan produk inovasi. Yang ketiga, mengkaji dan mempromosikan produk-produk inovasi Civitas Universitas Jember. Yang keempat, mengembangkan ablator bisnis produk inovasi. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama atau kemitraan. Selanjutnya yang keempat, pusat pemberdayaan masyarakat. Fokus kegiatannya yang pertama, menyusun konsep dan mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam wujud KKN tematik. Yang kedua, menyiapkan konsep dan memfasilitasi sinergitas pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan berbasis komunitas dan village development. Yang ketiga, menyiapkan home base atau data center sumber daya universitas. Selanjutnya, yang kelima, pusat lingkungan. Yang kelima ini ada pusat lingkungan dan kebencanaan. Fokus kegiatannya yang pertama, mengkaji kondisi fisik dan pengelolaan 3 taman nasional, yaitu Baluran, Alas Purwo, dan Meru Betiri. Yang kedua, mengkaji pengembangan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Yang ketiga, dokumentasi, publikasi, dan sosialisasi hasil kajian. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, ada pusat layanan kesehatan yang fokus kegiatannya yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan holistik, komprehensif, berkualitas, efektif, efisien, dan humanitas kepada seluruh sivitas akademi dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan konsep dan sistem pelayanan melalui penelitian dan pendidikan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Sekian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Dalam pembentukan SOP layanan administrasi penelitian, di sini LP2M merujuk pada beberapa dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Perpres Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kelima ada Permendikti Nomor 88 Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jember. Yang keenam ada Permendikbud Nomor 21 tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2021 tentang status Universitas Jember. Yang ketujuh ada Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tahun 2021 hingga 2024. Dalam pengajuan layanan administrasi penelitian, di sini LP2M telah menyiapkan SOP atau langkah-langkah yang sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pembentukan tim reviewer. Yang kedua, proses review proposal. Yang ketiga, evaluasi pembahasan. Yang keempat, ada input dan menyusun ranking. Yang kelima, ada pengumuman, penetapan grantee melalui surat, sosial media, dan website. Yang keenam, ada pembuatan kontrak penelitian. Yang ketujuh, undangan penandatanganan kontrak dan pencairan dana sebesar 70%. Yang delapan adalah pelaksanaan penelitian. Yang kesembilan, pengunggahan laporan kemajuan. Yang kesepuluh, monitoring dan evaluasi internal. Yang kesebelas ada unggah laporan akhir. Yang 12 ada penyerahan dokumen kegiatan penelitian. 13, pencairan dana sebesar 30% atau sebagai sisa dari pencairan dana sebelumnya. Yang ke-14 adalah pengumuman dan penentuan jadwal. 15, pendaftaran dan pengumpulan secara daring. Dan yang terakhir adalah Dex evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.